Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 4? Semoga kalian selalu diberi kesehatan ya, dan selalu semangat dalam belajar daring. Nah, hari ini di hari Rabu kita akan belajar matematika, masih di bab 1 tentang pecahan. Nah, di hari ini Bunda akan menjelaskan tentang mengenal berbagai bentuk pecahan. Sebelum pelajaran dimulai, jangan lupa kalian berdoa dulu ya. Nah, mengenal berbagai bentuk pecahan. Pecahan itu ada yang namanya pecahan biasa. Yang mana pecahan biasa sekali lagi terdiri dari penyebut dan pembilang atau pembilang dan penyebut. Pembilang ada di atas dan penyebut ada di bawah. Nah, ada dua jenis pecahan biasa anak-anak, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contohnya 3/5. Pembilangnya 3, penyebutnya 5. Pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Jadi angka 3 dia lebih kecil dari angka 5 sehingga disebut pecahan murni. Dan yang kedua, pecahan tidak murni adalah pecahan yang mana pembilangnya itu lebih besar dari penyebutnya. Contoh 5/2. 5 adalah pembilangnya dan 2 adalah penyebutnya. Pembilangnya 5 lebih besar dari angka 2 sebagai penyebutnya. Jadi paham ya perbedaan antara pecahan murni dan tidak murni. Nah, sekarang yang kedua adalah pecahan campuran. Yang mana pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dari angka 1 sampai seterusnya, dan ada pecahan biasa. Yang ketiga ada pecahan desimal, yang mana pecahannya adalah per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan tanda koma. Ada juga yang namanya pecahan persen, yang mana persen itu adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Jadi persen itu adalah per 100. Yang mana persen ditulis dengan tanda persen. Seperti itu ya tandanya. Nah, kita akan belajar tentang pecahan campuran. Kalau pecahan biasa kalian sudah mengenal ya. Sekarang kita akan belajar tentang pecahan campuran, yang mana pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat yang disitu simbolkan A adalah bilangan bulat dan B adalah pembilang, C adalah penyebut, yang mana penyebut itu tidak boleh 0. Nah, sekarang cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Di sini Bunda akan menjelaskan bagaimana cara-caranya pecahan biasa diubah ke campuran. Yang pertama, bagilah pembilangnya dengan penyebutnya. Yang kedua, hasil baginya merupakan bilangan bulat pada pecahan campuran. Yang ketiga, sisa bagi merupakan pembilang pada pecahan biasa dan penyebutnya tetap. Nah, jadi caranya penyebutnya tetap ya anak, kamu mencari pembilangnya dengan cara membaginya. Contoh 7/4 diubah ke pecahan campuran. Bagaimana caranya? 4 adalah penyebutnya. Penyebutnya dibagi dengan pembilangnya. Sehingga 7 bagi 4 ada 1. Nah, adalah hasil bagi dari 1 itu adalah hasil bagi mana? 7 dibagi 4. Nah, seperti itu, kemudian dikurangi. Ingat ya, Prokapit kalian harus bisa untuk Prokapit. Jadi 7 dibagi 4 itu sama dengan 1. 1 adalah merupakan bilangan bulat pada pecahan campuran. Sisa 3, nah sisa 3 ini ikut pada pembilangnya. Nah, penyebutnya 4. Jadi hasilnya 7/4 dijadikan pecahan campuran, yaitu 1 3/4. Jadi seperti itu ya caranya. Terus
Kita akan belajar cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Sekarang dibalik. Yang pertama, kalikan pecahan bilangan bulat pada pecahan campuran dengan penyebutnya. Jadi penyebut dikalikan bilangan bulat. Kemudian jumlahkan dengan pembilangnya, kemudian ditambah dengan pembilangnya. Yang ketiga, penyebut pecahan tersebut tidak berubah. Sekali lagi, penyebutnya tetap. Contohnya, 1/3/4 apabila diubah menjadi pecahan biasa, yaitu penyebutnya tetap ya, 4. Jadi yang pertama, 1 dikalikan 4. Kemudian ditambahkan dengan pembilangnya 3. Jadi 1 dikali 4 dihitung dulu 4. Kemudian kalau sudah ketemu ditambah 3, yaitu 4 tambah 3 7. Hasilnya adalah 7/4. Jadi seperti itu ya. Nah, tugas matematika hari ini kalian mengerjakan latihan soal yang terlampir yang Bunda lampirkan pada Google Classroom. Silahkan dicek untuk soalnya. Cukup sekian penjelasan dari Bunda Maya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.